Allah Ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemarin sudah kita terangkan tentang rukun daripada berwudu atau fardunya kita wudu, yang mana ada 6 kita berwudu yang telah diterangkan oleh Al-Imam Badui dalam kitab Fathul Qarib yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Yang pertama adalah niat. Kita sudah bahas tentang niat wudu harus di awal, ya. Niat wudu harus di awal ketika kita membasuh wajah. Kemudian fardu wudu yang kedua adalah membasuh wajah kita. Yang mana membasuh wajah ini harus tahu batas-batas daripada wajah. Dari atas min manabati sya'ri, dari tumbuh rambut kita ghaliban secara umum, ya. Ghaliban itu secara umum. Jadi kalau ada orang yang tumbuh rambutnya sampai botak ibaratnya, nah, dari lahir botak, maka cukup. Secara umumnya di sini batas daripada wajah. Kemudian ke bawah sampai tempat tumbuh daripada gigi bawah kita, dan telinga kita. Dari rambut telinga kita harus kena air. Itu namanya batas wajah. Jadi mudah-mudahan kita perhatikan, ya, kita perhatikan. Maka perempuan ketika sholat kalau pakai ruku itu harus sampai sini rukunya. Ya, rukunya di sini, jangan sampai di bawah sini. Padahal umumnya orang pakai ruku di bawah sini. Bahwa kalau di bawah sini berarti ini aurat, ini bukan masuk wajah. Wajahnya batasnya sini. Jadi kalau bisa lebih sini nggak masalah. Jadi diperhatikan, ya, bagi perempuan ketika sholat itu wajahnya tidak aurat, tapi kan harus tahu batas wajah itu mana. Dan batas wajah itu kalau bawah sampai sini, ya, sampai tempat tumbuh gigi ini. Jadi nggak boleh pakai ruku kancingnya di sini, nggak boleh. Berarti ini termasuk aurat. Tanggung jawab kita sebagai laki-laki untuk memberitahu pada istri kita. Apalagi sampai sholat di luar, rukuhnya pinjam. Rukuhnya yang disiapkan masjid itu kadang nggak tepat ukuran kita. Nah, itu harus hati-hati. Nah, makanya itu perlu dihati-hati sebab Rasulullah bersabda, "Faqihun wahidun asyaddu minasyaiton min anfi 'abidin jahil." Orang ibadah satu yang tahu ilmunya, setan lebih takut daripada 1000 orang ibadah tanpa ilmu. Karena al-amalu bila ilmin la yakun. Orang ibadah tanpa didasari ilmu dianggap tidak ada, dianggap tidak ibadah. Kecuali kita masih mau belajar, masih salah, insya Allah Allah memberikan ampunannya. Amin Allahumma. Yang repot itu nggak tahu, nggak mau belajar, hanya ikut-ikutan, nggak bisa. Ibadah nggak bisa dibuat ikut-ikutan. Ya, urusan dunia aja nggak bisa dibuat ikut-ikutan. Anda nggak bidangnya membongkar motor, nggak bidangnya memperbaiki mesin, tapi Anda ikut-ikutan nggak jadi. Harus tahu ilmu, apalagi urusan akhirat. Jadi ibu-ibu itu diperhatikan, ya, ibu itu diperhatikan dalam membawa ruku, karena wajah ini termasuk dalam sholat tidak aurat, tapi hanya batas wajahnya saja. Kemudian perempuan ini di luar sholat seluruh badannya aurat. Ini saya bicara Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Maliki. 3 mazhab semua setuju kalau perempuan di luar sholat di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Mahram di sini adalah bukan yang halal atau yang halal menikahinya, jadi bukan mahram. Itu seluruh tubuhnya aurat. Ya, seluruh tubuhnya aurat, tidak terkecuali. Jadi yang benar kalau perempuan itu keluar ya pakai
Mau nggak mau yang benar itu. Kalau menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali. Kemudian ibu-ibu ini pakai imam siapa? Pakai Imam Hanafi. Kalau Imam Hanafi, aurat perempuan di dalam sholat dan di luar sholat, aurat perempuan kecuali wajah dan dua epek-epek. Ya, itu bukan aurat, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Itu Imam Hanafi. Kalau Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, di dalam sholat wajah dan epek-epek bukan aurat, tapi di luar sholat adalah aurat. Jadi ibu-ibu yang terbuka wajahnya, ini nanti kalau ditanya oleh Allah, loh kamu di dunia kok wajahmu ke pasar terbuka? Jawab aja, aku melu Imam Hanafi. Ya begitu ya. Tapi Anda ikut Imam siapa? Syafi'i. Tapi kadang ikut Imam Hanafi. Kalau Anda bicara Imam Syafi'i harus bungkut, harus tertutup semua. Tapi nggak masalah. Dan mudah-mudahan manfaat. Amin Allahumma. Banyak perbuatan kita yang ikut Imam, tidak ikut Imam Syafi'i itu banyak. Tidak ikut Imam Syafi'i itu banyak. Tapi kita mengklaim Imam Syafi'i, tapi ternyata perbuatan kita banyak juga yang tidak ikut mazhab Imam Syafi'i. Banyak sekali. Yang penting kita ngaji, paham ya. Amin Allahumma. Seperti orang takbir. Ayo. Orang takbir Imam Syafi'i Allahu Akbar, Allahul Akbar. Ada dua wajah, ada dua sihot. Imam Syafi'i boleh Allahu Akbar, tidak pakai al, boleh Allahul Akbar. Di sana ngaji gak gumun, karena ngaji gak gumun. Ada orang takbir Allahul Akbar, gak masalah. Memang Imam Syafi'i memperbolehkan. Kalau Imam Maliki tidak boleh. Imam Maliki harus Allahu Akbar, gak ada alnya. Harus Allahu Akbar. Yang paling ringan itu Imam Hanafi. Imam Hanafi boleh semua. Yang penting di situ mensifati Allah, mengagungkan Allah. Berarti boleh juga Allahul Adi, Allahul Jalil, Allahul Ghaffar, Allahul Qahhar. Kan sifat-sifatnya Allah. Jadi kalau kita takbir Allahul Jalil boleh. Tapi Imam Hanafi, Imam Syafi'i yang boleh hanya dua, Allahu Akbar dan Allahul Akbar. Kalau Imam Maliki harus Allahu Akbar, gak pakai al. Itu Imam Maliki. Dan hari ini kita perhatikan supaya kita nggak gampang menyalahkan orang lain. Selama masih ada mazhab, silakan, ya. Selama ada mazhab, silakan. Jadi kita tidak repot. Mau kunut silakan, nggak kunut silakan. Kalau kunut Imam Syafi'i, dan nggak kunut tiga mazhab, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi nggak kunut. Tiga imam ini nggak kunut, nggak mensunahkan. Yang mensunahkannya satu Imam Syafi'i. Kenapa kita repot? Yang nggak kunut silakan. Ya, yang kunut ya silakan. Yang salah itu yang nggak sholat itu aja. Mudah-mudahan ini dipaham. Amin Allahumma. Banyak sekarang itu orang berdebat tapi nggak didasari ilmu. Seperti orang sholat tarawih. Orang sholat tarawih ada yang pakai 20, ada yang pakai 8. Yang benar mana? Dua-duanya benar. Yang 20 ikut Sayyidina Umar bin Khattab. Yang 8 rakaat ikut Rasulullah SAW. Awas, yang tarawihnya 20 jangan mengklaim itu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nggak pernah ngajari sholat tarawih 20 rakaat. Ya, Kanjeng Nabi nggak pernah ngajari sholat tarawih 20 rakaat. Dan Rasulullah nggak ada sholat tarawih. Di zaman Kanjeng Nabi nggak ada sholat tarawih. Namanya Qiyamul Lail. Jadi hadisnya itu sahih. Setelah bulan Ramadan, kalau malam bulan Ramadan baca sholat isya, Rasulullah itu menjalankan sholat sunnah. Namanya sholat sunnah Qiyamul Lail, bukan tarawih. Jadi saya pastikan kalau ada hadis yang mengatakan Rasulullah tarawih
Di zaman Kanjeng Nabi nggak ada istilah sholat sunat tarawih. Adanya sholat qiyamul lail. Ada 3 hadis. Rasulullah 8 rakaat, 6 rakaat, 4 rakaat. Jadi sholat qiyamul lail ba'dal isya, ya, di malam bulan Ramadan yang dijalankan Rasulullah hanya 8, 6, 4. Hadisnya itu. Kemudian di zaman Sayyidina Umar memberi nama sholatnya, namanya sholat tarawih, dan dijalankan 20 rakaat. Berarti di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi kita harus jujur. Sama-sama ikut Sayyidina Umar dan Rasulullah, keduanya benar. Ya, keduanya benar. Tapi yang saya sayangkan itu yang 8 disalah-salahkan, itu bahaya ya. Itu jangan itu sholatnya 8. Jadi berani menyalahkan Rasulullah SAW. Ada yang 6 juga, ada yang 4. Jadi hadisnya 3, 8, 6, 4. Kalau Sayyidina Umar 20, itu juga lewat istilah sah nggak sah. Ya, mudah-mudahan ini dipahami. Amin Allahumma. Jadi saya sendiri juga kadang lakukan 8. Nah, kadang ya 20 dia situasi nggak masalah. Hanya beda, orang beramal tanpa ilmu beda dengan yang didasari ilmu. Tapi saya belum menemukan hadis yang sholat qiyamul lail atau sekarang dikatakan sholat tarawih itu 2 rakaat dulu, adanya 4. Sekarang saya mau tanya, andai kan ada orang sholat tarawih lah. Jadi yang pas itu kalau yang tarawih 20 rakaat pas. Tapi kalau 8 namanya bukan tarawih, harusnya namanya qiyamul. Tapi yang 8 harus pas, kalau mengatasnamakan usholi sunat tarawih itu pas. Tapi kalau yang 8 kalau usholi sunat tarawih itu salah, kurang pas. Harusnya usholi sunat qiyamul. Tapi nggak apa-apa. Andai kan ada orang sholat di situ 4 rakaat salam sah belum? Ayo dijawab. Sah. 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Berarti yang melakukan 8 berarti 2 sah. Sah nggak? Sah. Alasannya? Enggak ya alasan. Jumlahnya tetap 8 rakaat. Ya maksudnya dilakukan 4 salam. Ya, sah nggak? Kita harus kembali lagi begini. Sholat apapun, baik itu sunnah maupun sholat wajib, tahiyat awal itu rukun atau sunnah? Sunnah. Jadi tahiyat awal kan sunnah. Jadi sampai sholat isya saja tanpa 2 rakaat tanpa duduk sah nggak? Sah. Berarti alasannya kenapa? 4 rakaat sah, karena tahiyat awal ini kan hukumnya sunnah. Dan kalau dilakukan 4 rakaat juga sah. 1 sah. Dan ini dipaham. Amin Allahumma. Yang ganjil itu gini, yang ganjil yang nggak pas, kurang pas saja, tapi umum gitu. Ya, umum. Tarawih itu yang benar kan langsung 1 rakaat atau 3 rakaat langsung. Yang benar itu. Yang pas kan itu. Kita sendiri melakukannya 2 rakaat salam 1. Jadi yang 2 rakaat pertama bukan sholat tarawih. Bukan sholat ini artinya apa? Ganjil. Kemudian ketika kita sholat witir, sholat sunat atau witir rakaat ini, nah berarti 2 itu ganjil kok benar. Tapi kalau sampai melakukan sholat sunat atau witir rakaat ini, sholat teraneh di dunia. Tapi kalau sampai melakukan ini, jadi ini witir, tapi kalau loro itu gak benar. Tetapi kan tak tambah siji, ora iso. Bukankah arti sholat itu adalah mandiri? Sholat adalah yang dimulai dengan takbir
diakhiri dengan. Berarti yang dua ini kan kamu akhiri salam, berarti sudah berdiri sendiri kan? Sudah selesai, kenapa tambah satu? Dan lagi kalau orang bilang kan tambah satu, oke. Nah pasangan ada yang awal loro dan mulus akhirnya tak sudah melakukan siji, berarti sholat witirmu loro. Berarti bukan di. Nah, cuma nggak apa-apa, kurang pas saja ya. Makanya Imam Syafi'i sampai mengatakan sholat teraneh di dunia ini Imam Syafi'i, tapi kalau takkan hukumnya ngono ya monggo. Tapi kita bicara secara hukum yang pas. Ya, kalau nggak satu ya tiga sekaligus. Ya, tiga atau satu. Makanya Sayyidina Utsman bin Affan itu sholatnya hanya satu rakaat. Jadi Sayyidina Utsman itu kalau witir satu rakaat. Tapi satu rakaatnya Sayyidina Utsman lebih lama daripada kita. Karena Sayyidina Utsman dalam witir itu menghatamkan Quran. Nah, karena belum siji rakaat tapi khatam. Nah, kalau mau. Mudah-mudahan ini dipahami. Amin Allahumma. Kita lanjut kepada rukun yang ketiga. Wasalisu ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Fa illam yakul lahu mirfaqani utubira qadruhuma. Wa tajibu ghuslu ma'ala yadaini min sya'rin wa sil'atin wa usbu'in za'idatin wa adhafir wa yajibu izalatu tahtaha min wasfin yamna'u usulal ma'. Rukun wudu yang ketiga adalah membasuh tangan kita ma'al mirfaqain, yaitu sampai batasnya itu sampai apa ini? Siku ya, batasnya sampai siku. Siku itu sini ya, lingkaran ini harus kena, harus dilebihkan. Jadi kalau yang pakai baju agak ngepres, lebih baik dilepas. Nah, lebih baik dilepas. Jangan sampai lepas, tapi di atasnya. Kalau bisa lebih di atasnya. Untuk ikhtiar menghati-hati agar semua terkena air ya, ma'al mirfaqain. Maka di sini diwajibkan wa yajibu ghuslu ma'al yadaini. Apapun yang tumbuh di antara rambut kita, maka kuat tangan kita, maka wajib kena air. Ibarat tangan kita tumbuh cuci. Maka cuci itu termasuk tangan karena tumbuhnya di tangan yang wajib juga basuh. Tangan kita tumbuh rambut, maka rambut itu juga wajib dibasuh karena tumbuhnya di tangan. Apapun yang tumbuh di tangan kita, yang sampai sini tumbuh apapun, maka wajib kena air ketika berwudu. Nah, mungkin ada tambahan tangan. Tangan umumnya kan 5. Nah, bisa juga tangannya 6 atau 7. Itu juga wajib dibasuh apapun ya. Bahkan di sini diterangkan wa yajibu izalatu ma tahta min wahsin yamna'u usulul ma. Wajib membersihkan kotoran yang di bawah kuku kita. Karena kotoran di bawah kuku kita ini akan menghalangi air kena di bawah kuku kita. Jadi yang di bawah kuku kita ini wajib kena air. Nah, kalau kotor maka wajib dibersihkan. Ya, yang kukunya panjang itu hati-hati. Boleh kuku panjang silakan, tapi dijaga kesuciannya. Wudu ini urusannya bukan urusan gampang. Jangan kita berpikir wudu ini hanya syariat, tapi wudu ini punya fadilah yang luar biasa. Makanya besok di hari kiamat, namanya dengarkan besok yang di kiamat. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghisab itu paling lama hanya 3 jam. Orang sealam dunia dari mulai Nabi Adam sampai manusia sing akhir itu besok dihisab Gusti Allah waktunya hanya 3 jam. Di Quran. Jadi rubun nahar. Jadi rubun nahar kan seperempat hari. Sehari berarti 12 jam. Nah sehari semalam kan 24 jam. Berarti nak sehari berapa? 12 jam. Seperempatnya 12 jam berapa? 3 jam. Allah menghisab orang sebegitu miliaran itu hanya 3 jam. Makanya Allah pakai cara
Caranya bagaimana? Yauma tabyadul wujuh wa taswadul wujuh. Bukankah Quran sudah berfirman nanti di hari kiamat orang itu akan terpisahkan sendiri. Jadi kalau sampai nanti kumpul di masyar, itu caranya Gusti Allah akan memisahkan mana yang wajahnya bersinar dan mana yang buta, yang tidak bersinar. Yang bersinar otomatis kumpul di arah kanan. Yang hitam akan kumpul di sebelah kiri menuju neraka. Yang kanan menuju surga. Itu terpecah, terbelah sendiri. Jadi yang bersinar itu di sebelah kanan, ashabul yamin. Yang tidak bersinar wajahnya yang hitam, tidak ada sinar, taswadul wujuh, hitam wajahnya, ashabus shimal. Setelah berpisah dikasih garis oleh Allah, pembatas. Nah, makanya Rasulullah SAW ketika ditanya oleh sahabat-sahabat Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kamu bisa membedakan umatmu? Bagaimana kamu bisa membedakan umatmu sementara di situ kumpul bermiliar-miliar orang? Rasulullah hanya berbicara bagaimana aku mengenali umatku lewat cahaya tubuhnya. Mudah-mudahan wajah kita bercahaya, tangan kita bercahaya. Amin Allahumma. Jadi wudhu ini bukan masalah dunia syariat saja, nanti akan berfaedah di akhirat. Kalau wudhu kita sempurna, maka tubuh kita akan bersinar. Disitulah Rasulullah mengenali kita. Tapi nak wudhunya kalau sampai tidak benar, wudhunya tak geleme, jadi sinarnya ya pelit-pelit. Nah, sinarnya pelit-pelit tadi tidak kenal. Iso malah sampai harus pernah bersinar mau. Kesaut yang malah tahu dibilangin. Jadi ada dua kelompok, langsung itu tidak satu-satu, langsung terpisah. Oh yang bersinar surga. Dan itu Pak, sinarnya apa? Harus 100% tubuhnya bersinar semua. Wallahu a'lam. Perintahnya Rasulullah, perintahnya Allah yang begini. Yang selamat tubuhnya bercahaya, yang tidak selamat tidak bercahaya. Berapa cahayanya? Berapa persen? Kalau bilang tentu kalau tubuh kita bersinar 100%, ya alhamdulillah. Kalau yang 50% bagaimana? Nah ini yang nanti ada hisab. Nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan tubuh kita sempurnakan sehingga wajah kita bersinar, rambut kita bersinar. Rasulullah saja berdoa, Allahumma ij'alni nuran, Allahumma ij'alni fawqi nuran, wa tahti nuran, wa imami nuran. Ya Allah, jadikanlah atas tubuh saya ini bercahaya, bawah, belakang, depan bercahaya. Tapi cahaya. Jadi besok mengenali yang selamat dan tidak itu yang bercahaya. Semakin banyak tubuh kita min asaril wudu wa min asaris sujud itu akan bersinar. Amin Allahumma. Tapi maaf ya, saya belajar Quran itu min asaris sujud itu di akhirat. Bekas sujud itu nanti dampaknya di akhirat. Tapi kalau dengan dosen sedih, malah tidak dampak sujud sampai kapal itu kan itu Allah alam. Memang rapid kan, memulai dulu sebelum di akhirat. Jadi aslinya asal sujud itu bukan bekas hitam itu enggak. Asal sujud Quran itu cahaya. Nanti kalau ketika ahli sujud maka akan muncul cahaya. Bukan masalah bekas sujud dohir itu bahwa. Tapi dia langsung maknani dulu ya semua. Ya mungkin memang ahli sujud, semua tempat ada sensitif. Karena jauh mikir setelah ada sensitif. Pokoknya ini Allah akan mengenali umatnya Kanjeng Nabi akan mengenali umatnya min asari wudu wa min asari sujud. Berarti apa? Jelas maknanya bercahaya, bukan bekas dohir itu. Di sana ada aku kasih sujud. Nah, itu ya duduk waktu mau minta ya. Apa nana? Dipentingkan soal akhiratnya bercahaya. Dulu orang belum. Jadi masih dulu ya sudah. Rasa bingung dan malah akhir mengenal. Saat dulu dengan akhirat di sini dong. Mudah-mudahan paham. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim.
Kemudian yang ketiga adalah membasuh tangan beserta tangan, beserta sikunya. Ini harus kena semua. Waramiku masbubah di roksi, lindakarin au unsa, au masbubah di syahrir fi haddi roksi. Wala tata'iyyamu al-yadu bal yajuzu bi kharqatin wa ghairiha. Yang keempat rukunnya wudu adalah mengusap sebagian rambut, ya, sebagian rambut kita. Jadi lihat di rosi, tapi rambut yang ada di batas di kepala, yang masih ada di kepala sini. Jadi kalau perempuan rambutnya panjang, wudunya begini nggak sah, karena rambutnya sudah keluar dari kepala. Paham ya? Jadi yang wajib dibasuh itu rambut yang masih di kepala. Kalau laki-laki rambutnya panjang, satu pundak usap rambut begini di pundaknya nggak sah, karena rambutnya sudah keluar dari kepala. Betul ini dipaham. Amin Allahumma. Masalah sedikit banyaknya rambut yang kena air itu tidak menjadi batas. Sampai Imam Syafi'i memperbolehkan walaupun sehelai rambut saja boleh. Tapi nak sampai mau banyak tutul kok yang tadi ya besok sinari sini. Mana kelip-kelip sama mana bisa sempurnakan. Sempurnanya Rasulullah seperti begini, Rasulullah begini. Ya, jadi kena semua begini. Paling tidak kalau sampean ketika berwudu menjalankan sholat wajib sempurnakan. Tidak hanya sekedar aku sinari kayak itu. Yo beda loh kan. Sinar yang semua bersinar dengan hanya sinar hanya pucuk kan gitu. Kanjeng Nabi pengenalannya tetap beda. Tetap yang didahulukan yang bersinar yang banyak. Amin Allahumma. Jadi fungsinya nanti sampai akhirat, bukan main-main. Fungsinya sampai akhirat. Makanya kalau wudu yang wajib disempurnakan, tapi kalau yang sunnah biasa saja. Harus dibedakan. Ya, harus dibedakan. Rasulullah itu tawaddu'an wudu'an khafifan. Rasulullah itu kalau wudu sholat sunnah atau wudu yang biasa yang tidak menjalankan kewajiban, itu Rasulullah wudunya biasa, standar. Tapi kalau yang menjalankan sholat 5 waktu Rasulullah sempurna, disempurnakan. Dibasuh rambut ya begini, ya. Supaya semuanya kena dan bersinar. Amin Allahumma. Nanti kalau sampai sholat sunnah atau mau tidur berwudu, mau tidur istri berwudu, lah itu yang khafifan, yang standar aja, supaya bisa membedakan antara wudu yang untuk wajib dan wudu yang untuk sunnah. Malah Rasulullah nggak senang kalau mau tidur wudunya sempurna sampai begini. Rasulullah nggak senang. Supaya apa? Supaya beda antara wudu untuk wajib dan wudu untuk sunnah. Nah, seperti Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu setiap pagi itu sweeping kanggo wong sholat duha. Nah, Bapak jenengan kok sholat duha terus, itu ditegur. Kamu jangan sholat duha terus. Dan kenapa? Nanti seakan-akan menjadi wajib. Jadi kalau misalkan yang beli barang itu sunnah langsung diwajibkan terus. Ya. Mudah-mudahan ini dipaham. Amin Allahumma. Sampai dalam hadis Sayyidina Abu Bakar itu kalau sholat puasa sunnah itu istrinya menyiapkan makanan-makanan yang mewah, makanan-makanan yang luar biasa, itu dimarahi. Kamu biasa saja. Maka ini bukan hormat orang yang puasa, tapi kan puasa sunnah. Nanti Ramadan akan ini, puasa sunnah dan Ramadan ibadah. Nah Ramadan loh komplit, kolak macam-macam. Nah sunnah biasa apa? Itu dibedakan. Nanti oke. Amin Allahumma. Jadi rukun yang keempat adalah membasuh rambut yang masih ada di kepala. Masalah satu sah-sah saja. Sehelai rambut itu saya basuh gini, boleh aja. Sehelai aja boleh. Yang penting rambut masih di kepala. Tapi kalau bisa yang sempurna. Nah, karena efeknya nanti sampai akhirat, kalau sampean yang kena wudu akan bersinar tubuhnya. Ya. Kemudian
Apa harus pakai tangan? Enggak harus pakai tangan. Enggak harus tangannya diusapkan begini, enggak. Makanya di sini bikorkoh dengan apa gombal apa boleh, gombal tangan tosi usapin yang kan boleh. Atau tangan Anda sampai basahi untuk dengan ketok yang tadi boleh. Ini masalah hukum sah dan tidak. Tapi kalau kita ingin sempurna ya seperti tadi, gitu loh. Cuma kalau ada orang yang seperti itu, terus kita tidak boleh mengatakan tidak sah. Kita tetap mengatakan sah, tapi sempurnanya seperti tadi begini. Tapi kalau ada orang hanya begini ya sah, pakai gombal ya sah, digombal totosi, kalau gunakan rambutmu, yang penting rambutnya itu terkena air ya sah. Atau langsung pakai tangan ya sah. Itu secara syariat. Tapi kalau kita bicara ini sempurna, ya seperti tadi. Amin Allahumma. Lalu saya tanya, ini jadi hukum. Nah, pancuran tanpa lewat tangan, terus akan kocokinnya terbesar betul. Jangan kocokin. Wah, teman kocokin. Sah nggak? Saya ngomong sah kalau apa? Yang penting kena air. Yang penting kena air, yang lain gampang. Bahasa. Bahasanya apa itu? Maskun. Maskun itu maknanya apa? Musah. Dan dikocok itu musah apa? Bahasanya kitab nopo mawon pasti pakai bahasa maskun. Maskun roksi, maskun syari, musah rambut. Dan kira-kira dikocok itu masuk musah betul? Tidak boleh. Yang diperbolehkan itu musab. Nah, caranya musab itu yang macam-macam yang boleh. Pokoknya musab. Mau pakai gombal, mau tangannya sampai yang kental, tapi tetap bahasanya musab. Nah, kocok kan bukan musab. Bahasa musab itu pakai tangan betul. Musab kan harus pakai. Misalkan musab rambutnya anak yatim, itu kan tangan musab pilatnya. Jadi tetap bawa tangan. Masalah bawa tangan itu tangan sampean nganggo gombal atau cukup ditelesi terus diobake, nggih monggo, demek tok nggih monggo, niku yang boleh. Tapi kalau dikocok tetap enggak boleh. Paham ya? Dasarnya harus musah. Nah, kecuali tangannya buntung kabeh lagi lain. Nah, tangannya buntung kabeh kocok ae. Mudah-mudahan dipahami. Amin Allahumma. Ini yang harus kita pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisu ghaslu rijlaini wa yajibu ghaslu ma 'alaiha min sya'rin wa sil'atin wa usbu'in za'idatin kama sabaqa fil yadaini. Yang kelima adalah memasuk kedua tangan kita beserta mata kaki. Jadi batasnya sampai mata kaki. Itu harus kena ya, mata kaki kita. Terus dari mata kaki itu ya. Nah, tadi kalau mata kaki kok iso ketunjang ya. Kalau matanya jadi istilahnya mata kaki itu harus kena. Itu harus kena air. Teliti ya, teliti yang pakai celana harus diangkat. Tapi ibu-ibu jangan angkat di tinggi rekor. Makanya kalau bisa ibu-ibu tempat wudhunya dibedakan ya. Jangan campur dengan laki-laki. Sebab seperti apapun perempuan itu pasti kalau wudhu kan dibuka-buka juga. Kalau di tempat umum sama laki-laki kan repot. Makanya saya tetap harus bicara jujur. Perempuan itu sholat di rumah sama sholat di masjid kan hukumnya sama-sama saja. Ya cuma kalau sholat di masjid itu niatnya syiar, biar kelihatan syiar, biar kelihatan agama Islam itu hidup syiar. Aslinya perempuan nggak ada efek. Yang disunahkan jamaah laki-laki atau perempuan? Yang sunnah mengakad itu perempuan atau laki-laki? Jamaah nih. Laki. Benar perempuan jamaah kalau sholat rumah pada mau nggak ada hukum. Perempuan kan nggak ada hukum. Sama perempuan sholat di rumah sama di masjid sama. Justru paling baik di rumah. Tapi kalau di rumah semua masjidnya kosong. Sebab saat ini selama wedok-wedok yang masjid tapi lanang-lanang ngomong. Jadi pantas sih kok lanang-lanang sing ngomong itu pakai rokok aja. Padahal sunnah pakai itu apa?
Seandainya lanang itu kebal, perempuan nggak usah. Ya, cuma kan zaman saat itu orang itu orang kebal gitu. Mudah-mudahan dia akan Allah Subhanahu. Sebenarnya masalah hati lebih gede lah. Masalah hati lebih gede. Tapi kalau bicara hukum tetap perempuan sama. Karena sama tidak ada sunnah. Mau jamaah mau enggak ada sunnah. Itu bagi perempuan. Yang disunahkan muakkad itu laki. Apalagi kalau perempuannya masih muda, ini repot. Masih muda sholatnya ke masjid. Mau sholat aja sampai berhias. Nah ini sih repot. Mudah-mudahan terlebih buatan ya, amin Allahumma. Jadi membasuh kedua kaki beserta mata kaki. Kemudian yang kelima, keenam adalah wasadisu at-tartib fil wudu ala ma'ayyid wajhil ladzi dzakarnahu. Tertib itu ya berarti niat, wajah, tangan yang wajib-wajib. Kemudian membasuh sebagian rambut, kemudian kaki. Baru tertib, nggak boleh dibolak-balik, nggak boleh kaki dulu baru tangan, itu nggak boleh. Maksudnya tertib itu, ya tertib itu. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana orang yang di situ apa? Silom itu apa? Selulup ya, nah, selulup, bahasanya selulup dikali, tapi lihat dulu, boleh nggak? Nah, itu ada pertanyaan, boleh nggak? Jadi sampai harus selulup. Nawaitul wudu'a wa hadasil asdori fardori lai ta'ala silom ini malah rokok apa lu baru ini besar betul betul salah saya ngomong sudah dulu kan bisa besar ini pada jadi jawabannya kalau secara akal tidak sah, tapi bisa sah juga. Karena kan diperkirakan, dengan kira-kira berwudu paling lama berapa? Paling lama wudu di sana diperkirakan berapa? Sempurna loh jadi 5 menit. Tidak ada ya 5 menit. 2 menit 3. Imam Syafi'i sampai silom kalau niat wudu itu sah. Sekiranya silom di sana ada 3 menit. Kalau ada 3 menit itu diperkirakan bisa tertib. Nah, tentu. Terus dihukumi tertib, caranya bodoh kalau suwene wudu nak hasil silom. Nah, sama jebul entasnya dari dasar. Gimana? Mudah-mudahan ini pelajaran dapat dipahami. Amin Allahumma. Lu kan malah tertib Pak, lalu dari kabel itu sama ngomong orang kecil langsung bisa di malah bingung namanya. Karena tak tanya langsung bisa di silom. Nah, nggak bisa. Nah, dalam segi hukum itu harus ada ibadah. Karena kalau Imam Syafi'i, yang penting seluruh kalau niat wudu diperkirakan nak wudu itu berapa menit? 10 menit. Justru seluruh pun 10 menit. Tidak masalah. Itu sudah bisa diartikan tertib. Ya, dan ini dipahami. Amin Allahumma. Saya bicara Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Maliki ya boleh. Imam Maliki harus dari satu-satu. Imam Syafi'i dalam hal ini memperbolehkan asal asal jenengan nalika wudu diperkirakan 3 menit sampai silom yang jero mau ya 3 menit. Itu cara Imam Syafi'i masih bisa diartikan tertib. Kalau sampai akal tak masuk. Nah ini tak contoh ke. Hukum itu nggak bisa diakal karena lewat istihad. Orang yang hamil di luar nikah, anaknya bisa diberikan ayahnya apa enggak? Ayo jawab. Ngaku mau. Segi soal alasannya apa tidak itu? Hasilnya di luar nikah, anaknya bisa diberikan ayahnya enggak? Tidak bisa. Nah, kalau Anda menghukumi tidak bisa ya tidak pas. Kalau Anda menghukumi bisa ya tidak pas. Jadi ada kalanya bisa, ada kalanya tidak. Yang bisa itu begini, ini hukum. Jenengan tahu, wah ini sudah telat, diperiksa sebenarnya. Langsung yang berbuat nikah, kita nikah, langsung dinikahi langsung. Setelah dinikahi, jarak 6 bulan, paling sedikit jarak 6 bulan baru lahir kandungan, maka masih bisa dibinkan ayahnya.
Ya, paham ya? Jadi setelah ketahuan, oh ini hamil dulu, kemudian langsung dinikahkan. Nah setelah dinikahkan itu ditunggu dulu. Kalau lahirnya bayi ada 6 bulan, paling sedikit 6 bulan, masih ada 6 bulan baru lahir, itu masih bisa diberikan ayahnya. Karena wa aqallu hamlin sittatu asyhur. Sithik-sithik matang niku 6 bulan. Tetapi kan di besok hamil, ini hukum nggak bisa kita pikirkan wakar. Dan asal mikir kandung akhirnya dibalik. Ono wong lanang pacar, ora tau pacaran, mboten nate pacaran. Menyentuh wae ora. Akhirnya nikah. Kumpul karo bojone hamil. Delalae hamile 6 bulan. Kali sedikit hukum hamil kan 6 bulan lahir. Ya berarti sobat tujuh, berarti kan judul ya. Adalah tahu. Hamil. Karena agama di sini bisa juga dokter mengatakan sudah isi, tapi langsung dinikah, kemudian kumpul lagi. Bisa juga jadinya ini setelah sah tadi. Perkiraan dokter mau juga bisa preset yang sah yang ini. Bisa disudoni yang sah setelah nikah. Buktinya apa? Buktinya saat isi nikah saja 6 bulan baru lahir. Hamil. Yang tidak boleh itu begini. Baru dinikah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan sudah lahir. Ini tetap nggak boleh dibikinkan ayahnya. Itu langsung bisa dipastikan berarti nggak bisa dihusnudoni. Karena hukum paling sedikit hamil itu 6 bulan. Nah ini 5 bulan sudah lahir. Nggak bisa. Karena nak pulau mirip, ini pintu anak pulau mau langsung pulau mau nikah. Proses nikah. Untuk nututi ada membuat saya di bimbing untuk diskusi iya dari hukum kok masa kalah dari itu pentingnya agama amin Allahumma terus kadung gitu saya ini kadung memang harus kadung hamil terus kok nggak boleh dinikahkan kata siapa orang hamil nggak boleh dinikahi itu tidak maksudnya di masa ini tidak ada orang hamil istri suaminya mati atau ada orang hamil dicerai itu nggak boleh wanita itu dinikahi siapapun setelah bayinya lahir. Nah itu dinikahi repot, anaknya campur anak Jokowi. Sangat kalau menani itu, mana dipastikan satu saja yang mati atau yang mencerai. Jadi kalau lewat itu boleh. Ya, dari ini dipaham. Amin Allahumma. Zaman saat ini gue sering itu diwajibin. Ya Allah, semua zaman ini kalau saya ini bikin nangis-nangis karena pulau terus terus ribut, semangat ribut, semangat tanggung jawab itu diminta. Tapi nak turun untuk tanggung jawab itu kerjaan ini tanggung jawab yang turun. Di sini kaki sini supaya terlalu tiada. Anda anaknya kok 6 bulan, tak mungkin kaki 6 bulan kaki lahir, iso dibinti ayah. Tapi nak di bawah 6 bulan tidak iso. Karena tak dinding sampai berapa bulan kan repot. Kalau orang bulan kayak dinikah ya, surat anak itu ya, orang untuk sini makan satuan, orang sini makan mana nak berdinikah kalau orang surat baru lahir bisa diberikan ayahnya. Apalagi kok sampai luwe 6. Ini harus diperhatikan. Terus sampai kalau ngomong sampai itu. Ditafsir saat isi dinikahi dari lahir ada yang 6 bulan paling sedikit. Kalau masih ada 6 bulan baru lahir bayinya itu masih bisa dihusnudoni dadine wis bar dinikah. Buktinya apa 6 bulan bayinya adalah karena sedikit orang hamil itu 6 bulan. Wahai ibu is'atul akhir paling umum 9 bulan. Paling lama ya berapa? Paling lama 4 tahun. Jadi paling lama hamil itu 4 tahun. Paling lama. Paling sedikit 6 bulan, paling umum 9 bulan, paling lama 4 tahun. Siapa itu? Imam Syafi'i 4 tahun dalam kandungan. Imam Syafi'i 4 tahun di kandungan. Nah, kalau saya harus bingung, berarti tak untuk 10 tahun. Ada disesar.
Ya usah pokok. Zaman saya kan iso lahirnya iso milih dino. Pasangan genep tanggal 9 bulan Agustus dipilihnya tanggal 17 Agustus sisa. Akhirnya lahir 17 Agustus. Anaknya jenisnya merdeka. Bisa apa ya? Kalau 17 Agustus itu hadiah. Mudah-mudahan manfaat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Itu yang dapat saya sampaikan malam hari ini. Dan seterusnya saya persilahkan untuk tanya jawab ya. Kita kasih waktu untuk tanya jawab. Dengan perso untuk membasuh tangan itu ada yang menyampaikan kalau basuh tangan harus dari jari, tidak boleh dari siku-siku. Itu pripun ingkang leres? Yang paling benar memang dari atas ke bawah. Jadi begini. Masuk. Ini yang paling sempurna. Dari tangan kanan dulu yang dimulai, tangan kiri yang pusat ya. Tangan kiri yang pusat. Ini masukkan ini. Jari-jarinya nanti 3 kali ya. Yang jadi kalau kotoran begini. Kalau kotor jangan begini, bukan begini. Tapi andaikan yang begini itu sah-sah saja. Jadi bukan tidak boleh. Kita bicara lebih afdol saja. Lebih afdolnya adalah tangan diangkat dari atas ke bawah. Airnya itu mengalir ke bawah. Cuma kalau ada yang begini airnya mengalir ke bawah ya tidak masalah. Itu ya. Jadi secara hukum mau begini tidak masalah. Yang penting sah secara syariat kena air. Cuma kaifiahnya, caranya yang lebih utama dari sini ke bawah ya. Baru ya. Jadi yang ditanyakan keduanya sah. Mau begini ya, mau begini sah, mau begini ya sah. Yang penting kena air. Tangannya sampai siku terkena air. Cuma yang lebih afdol yang mana? Jadi tidak boleh itu berarti bukan tidak sah ya. Ada orang yang salah paham, bahwa itu berarti kan tak sah. Nah, di mana itu itu tak sah berarti repot. Jadi yang dimaksud tidak boleh itu kurang afdol saja. Afdolnya begini. Tapi kalau ada yang begini ya sah saja. Tapi kalau kita bicara afdolnya, bagaimana afdolnya dari sini? Ya. Terus, jadi ini masuk, jari-jari ini masuk. Ya, jari ini masuk. Itu yang lebih afdol. Tapi kalau ada orang begini ya sah saja. Tapi cuma tetap kurang afdol. Biasa kurang afdol kan berarti tidak kita menghubungi tidak sah, gitu ya. Mengusap kepala atau mengusap sebagian rambut ini? Sebagian kepala atau sebagian rambut ini? Yang di situ adalah mengusap sebagian kepala. Dan berhubung sebagian kepala itu tumbuh rambut. Ini aslinya sebagian kepala juga bisa, sebagian rambut juga bisa. Kalau sebagian rambut bagaimana? Itu bagi yang punya rambut. Yang belum punya rambut kan berarti sebagian. Saya nggak punya rambut terus gundul-gundul terus saya pukul. Ya berarti usapnya sebagian kepala. Jadi dua-duanya sah-sah saja. Rasanya itu benar, kalau rasanya kau jijik dan akhirnya lo sudah sesuatu itu, kira-kira itu pun